like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan walaupun ada di rumah, anak-anak selalu sehat semuanya. Anak-anakku yang ibu cintai, seperti biasanya sebelum pelajaran dimulai, kita membaca doa dulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah semuanya sehat semua. Anak-anakku, ibu akan memperkenalkan diri. Nama ibu Rohati dari SD Kesambi Dalam 1, yaitu mengajar kelas 4. Anak-anakku, sekarang ibu akan mengajarkan tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran kelima: 1. Mengetahui gerakan dasar bungo cempa posisi duduk. 2. Mengetahui agama yang ada di Indonesia, mengetahui perayaan Hari Besar Agama. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah belajar gerakan tari bungo cempa dalam posisi berdiri. Sekarang kita akan belajar dengan gerakan berikutnya, yaitu gerakan dasar pada saat posisi duduk. Nah, lihatlah anak-anak, di situ ada gambar yang sedang mempraktekkan, yaitu tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha, ditepuk 2 kali secara bersamaan. Lakukan secara bergantian kanan dan kiri dengan hitungan 4 kali 8. Nah, lihatlah, itu ada gambar yang mencontohkan gerakan kedua. Anak-anak, coba tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku. Tangan kiri berdiri dan tangan kanan memegang siku. Kemudian tepuk 2 kali, lakukan secara pergantian dengan hitungan 2 kali 8. Kemudian gerakan yang ketiga. Lihatlah pada gambar berikutnya. Kedua tangan tepuk lurus ke depan, tepuk ke atas, tepuk ke tengah. Ketika tepuk ke atas, badan diangkat dengan hitungan 4 kali 8. Kemudian lihatlah gerakan yang keempat pada gambar adalah kedua tangan memegang lantai, serong ke kanan dan ke kiri, ditarik ke atas, tangan lurus, serong ke kanan dan ke kiri, bergantian dengan hitungan 2 kali 8. Anak-anak, itulah gerakan dasar dari tarian bungo cempa posisi duduk. Apakah kamu mengetahui apa saja agama yang ada di Indonesia beserta hari besarnya? Ayo, kita belajar tentang agama yang ada di Indonesia beserta hari besarnya. Anak-anakku, lihatlah, di situ ada gambar masjid ya. Perayaan hari besar agama Islam diantaranya yaitu Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, dan Isra Mi'raj. Anak-anakku,
Lihatlah ada gambar berikutnya, yaitu perayaan hari besar agama Kristen Protestan adalah Natal, Hari Paskah, Pentakosta, kenaikan Isa Al-Masih, dan wafat Isa Al-Masih. Anak-anak, lihat lagi, ada gambar berikutnya. Perayaan hari besar agama Katolik adalah Natal, Hari Raya Santa Perawan Maria, Tri Suci Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Anak-anak, berikutnya adalah perayaan hari besar agama Konghucu adalah Tahun Baru Imlek, Cap Gomeh, Cengbeng. Perayaan hari besar agama Hindu adalah Nyepi, Kuningan, dan Galungan. Perayaan besar agama Buddha adalah Waisak, Asada, Magha. Anak-anak, itulah tujuan pembelajaran ke-6. 1. Menerapkan sikap kerjasama. 2. Mengetahui cara membuat ringkasan cerita. 3. Dapat membuat ringkasan cerita. Coba lihat, di situ ada cerita, kalian baca. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Dari cerita di atas, bisa kita simpulkan bahwa perbedaan budaya dan agama bukanlah penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Salah satu contoh kerjasama dalam kegiatan perlombaan adalah lomba bakyak. Nah, lihat anak-anak, di situ ada anak-anak yang sedang lomba bakyak. Lomba bakyak adalah terompah bakuak, berasal dari Sumatera Barat, merupakan salah satu jenis permainan tradisional Indonesia yang memerlukan kerjasama dan kekompakan para pemainnya. Dengan melakukan permainan bakyak, diharapkan siswa akan semakin terlatih dalam melakukan kerjasama dan kekompakan. Kemudian, keterampilan lokomotor yang akan dilatih dalam permainan bakyak adalah jalan. Jumlah pemain bakyak paling sedikit 3 hingga 10 pemain. Karena semakin banyak anggota yang memainkan sepasang bakyak, maka tingkat kesulitan akan semakin tinggi dan memerlukan kerjasama dan kekompakan yang semakin tinggi pula. Dan banyak lagi permainan dan kegiatan memakai kekompakan dan kerjasama yang baik. Setelah itu, membuat ringkasan. Bagaimana ya caranya? Cara membuat ringkasan: 1. Membaca naskah asli. 2. Mencatat gagasan utama. 3. Gunakan kalimat baru. Dan keempat, ketentuan tambahan. Nah, anak-anak, di situ ada cerita yang judulnya Perbedaan Bukanlah Penghalang.
Nanti kalian baca ya, kemudian kalian baca ringkasannya dan membuat di buku tulis. Sekarang soal latihan dan pembahasan. 1. Ada berapa posisi gerakan dasar bungo jempa? Sebutkan. 2. Apa saja perayaan hari besar yang ada di Indonesia? 3. Sebutkan lomba apa saja yang menerapkan sikap bekerja sama. 4. Bagaimana cara membuat ringkasan cerita? 5. Buatlah ringkasan cerita perbedaan bukan penghalang. Soal latihan dan pembahasan. 1. Ada berapa posisi gerakan dasar bungo jempa? Sebutkan. Gerakan dasar berdiri dan gerakan dasar duduk. 2. Apa saja perayaan hari besar yang ada di Indonesia? Agama Islam, perayaan hari besarnya adalah Idul Fitri, Idul Adha. Kristen Protestan, perayaan hari besarnya adalah Natal dan hari Paskah. Katolik, perayaan dari hari besarnya adalah Natal dan hari Paskah. Konghucu, perayaan hari besarnya adalah Tahun Baru, Imlek, dan Cap Gomeh. Hindu, perayaan hari besarnya adalah Nyepi dan Kuningan. Buddha, perayaan hari besarnya adalah Waisak dan Ashada. 3. Sebutkan lomba apa saja yang menerapkan sikap bekerja sama. Bakyak, panjat pinang, dan tarik tambang. 4. Bagaimana cara membuat ringkasan cerita? Membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, gunakan kalimat baru dan ketentuan tambahan. 5. Buatlah ringkasan cerita perbedaan bukan penghalang. Hari Minggu, semua siswa datang ke sekolah untuk menghias kelas karena kepala sekolah memberikan informasi bahwa Senin akan ada lomba menyambut hari kemerdekaan. Hari Jumat, Udin dan teman-teman sudah membagi tugas membuat hiasan. Minggu pagi, semua siswa telah datang, namun Edo dan Marta menyusul setelah pulang sekolah Minggu di gereja. Pada siang hari, setiap kelas sudah terlihat meriah dengan hiasan yang dibuat para siswa. Saat zuhur tiba, Siti dan Udin izin untuk ibadah sholat zuhur. Sehingga Edo, Marta, Dayu, dan yang tidak sholat melanjutkan pekerjaan menjelang sore. Semua kelas sudah selesai dihias berkat kerjasama yang dilakukan tanpa melihat perbedaan sebagai penghalang. Nah, anak-anakku, kesimpulan pada pelajaran 5 dan 6, kita dapat mengetahui gerakan dasar bungo jempa posisi duduk, mengetahui agama yang ada di Indonesia, mengetahui perayaan hari besar agama, menerapkan sikap kerjasama, mengetahui cara membuat ringkasan cerita, dan dapat membuat ringkasan cerita. Alhamdulillah, pembelajaran 5 dan 6 sudah selesai. Semoga anak-anak bisa memahami dan bisa dimengerti. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.